Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Terjemah bahasa Indonesianya adalah, dan berilah peringatan dengan cara nasihat dan dakwah kepada sanak kerabatmu yang terdekat. Bertindak rendah hatilah dalam menghadapi pengikutmu yang beriman. Maka jikalau mereka mendurhakaimu, katakan sajalah, aku tidak bertanggung jawab tentang apa yang kalian kerjakan. Amma ba'd, inti dari ayat ini adalah wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Bertindak rendah hatilah dalam menghadapi pengikutmu yang beriman. Kalau kita ini kan pengikutnya Kanjeng Nabi, yang beriman kepada Nabi kita. Tapi anehnya ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi kita, tapi bukan merendahkan dirinya di hadapan kita. Malah sebaliknya merendahkan kita di hadapan mereka. Jadi Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 ini patut kita renungkan bersama. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ayat ini tidak hanya khusus kepada Nabi, rendahkanlah hatimu, wahai Nabi, terhadap pengikutmu yang beriman. Nah, ini umum untuk kita semua, umat Islam, bahwa ketika ada orang yang mengikuti ajaran Nabi, ya, maka kita pun harus turut serta merendahkan diri, menghormati. Bukan malah sebaliknya merendahkan yang mengikuti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan penuh keberkahan ini kita bisa bertemu, bermuajahah untuk menambah maslahah dan manfaat ibadah kita kepada Allah yang Maha Rahmah. Semoga dengan pertemuan kita ini senantiasa diiringi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan anugerah hidup yang penuh dengan hasanah di dunia hatal akhirah. Kita senantiasa diberkahi dalam umur kita, usaha kita, senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, lahir dan batin, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rasa rahmah, diberikan oleh Allah rezeki, kekayaan yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, memiliki dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah. Hidup dalam kondisi istiqomah dan wafat nanti dalam kondisi husnul khotimah, di dunia mendapatkan anugerah jannah hasanah, sampai di akhirat juga hasanah, dan kita sekalian diselamatkan oleh Allah dari kepedihan, kegelisahan, kesakitan, kepayahan, kegundahan yang menimpa lahiriah dan batiniah kita bersama. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Kita akan mengulas
beberapa buku, di antaranya adalah buku Cahaya dari Nusantara. Berikut juga adanya buku Walisana yang sudah berumur 500 tahunan, dikarang oleh Kanjeng Susunan Giri yang kedua, 1457 Masehi. Nanti secara sekilas kita juga akan mengkajinya, agar kita tidak terjebak dengan desas-desus pemahaman ulama atau kiai-kiai kita yang tidak percaya bahwa Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang sudah tidak bisa digugat lagi, diarahkan ke Ba'alawi. Ini jelas menyebutkan di saat 500 tahun yang lalu, Dewan Wali Songo tidak pernah mengenal yang namanya Ba'alawi. Karena Ba'alawi itu baru datang dibawa oleh company. Tidak ada hubungannya antara pejuang yang membawa simbol ajaran keagamaan, khususnya agama Islam ke Nusantara ini, yang berasal dari Hadrami. Tapi sebaliknya berasal dari campuran antara Iraki, Campa, Samarqandi, dan bahkan dari Makkah wal Madinah, dari Jazirah Arabia. Begitu juga sebagian juga berasal dari Iran. Kalau ada ustadz, guru atau kiai kita yang menyampaikan bahwa 165 kiai pada tahun 1962 sudah berkumpul bersama di pesantren Sidogiri sana, lalu memutuskannya bahwa nasab Wali Songo yang ada di Nuswantara ini fix ke Ba'alawi. Jangan percaya. Jangan percaya, itu ulah Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia, itu yang memang sudah menancapkan kekuatannya untuk menghegemoni Indonesia atau Nusantara sejak didirikannya Rabithah Al-Alawiyah dengan 31 doktrin-doktrinnya itu. Di antaranya mencaplok pesantren tertua ya di Nusantara, ya bukan tertua sih, termasuk tua ini, termasuk tua. Pesantren Sidogiri yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Qadiri Al-Hasani. Tapi sudah dimasuki ya, oleh para Habib Ba'alawi untuk dipecah konsentrasi supaya berkiblat ke Ba'alawi sampai ke para kiai. Sampai sekarang ini. Tidak hanya pesantren Sidogiri saja, pesantren-pesantren besar juga diinfiltrasi, dimasuki secara halus. Di antaranya adalah pesantren Al-Falah, Ploso Kediri, dan pesantren Dayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Dan masih banyak pesantren-pesantren lainnya lagi di seluruh Nusantara ini. Nah, ini kita harus hati-hati, waspada. Jangan sampai terlena. Jika kita terlena, maka bahaya mengancam kita. Tidak ada kata setelah kita terlena terus akhirnya jaya, nggak ada. Pasti akan sengsara sampai anak turun generasi kita. Nah ini, saya akan membang sinom
yang dikarang 500 lebih tahun yang lalu, yang menandakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu adalah memang terah Rasulullah. Terah Rasulullah. Sinom itu nadanya adalah rimang kono kacarito Sang Syekh Maulana Ibrahim dok lagi yo andun lalono mesuo amaso budi prapting cembona gari sarju harjaning projo angasoken sarira dadya kondanging pawarti lamun wonten Maulana terah Rasul ini bahasa Jawi Kawi kuno. Jadi terjemahan bahasa Indonesia adalah diceritakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu memang datang mengelana ya dari Samarkand sana menuju ke Campah. Lalu berkeluarga di sana, memiliki anak, datang ke Jawa. Termasuk beliau adalah Nuriyah Rasul kita. Terus lagi diteruskan pada bait-bait berikutnya yang berbentuk tembang. Ada sinom, ada dandang gulo, ada asmarandono, ini sebenarnya. Ini Serat Wali Sono yang umurnya sudah lebih dari 5 abad. Sudah lebih dari 5 abad. Nanti kalau adu data, ini sudah salin ulang ya, salin ulang karena dulunya di kulit-kulit lembu, kijang gitu, banyak yang sirna. Bahasanya tetap terjaga. Ini masih murni belum dialih bahasa ke Jawa sekarang terkini atau ke bahasa Melayu atau Indonesia atau bahkan Inggris atau Arab sana. Masih murni bahasa Jawa. Jadi jelas diterangkan di sini bahwa kuncinya itu di Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Di antara ulama-ulama kita, sejarawan kita ini masih simpang siur dalam memahami siapa sebenarnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik dan Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Sampai-sampai antara Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, begitu juga dengan Mbah Abdul Fadl As-Senori, begitu juga beliau Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ketika mengarang buku-buku juga masih simpang siur. Belum bisa membedakan. Karena antara yang memiliki anak dari Raden Paku, atau Prabu Satmoto, atau Said Ainul Yakin, atau Pangeran Samudra itu bukan Maulana Ishaq menurut Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Jadi masih simpang siur. Karena tidak berkiblat pada suluk atau serat walisana ini. Atau buku yang paling tua lagi, akhirnya hanya sekedar tutur tinular saja. Di Atlas Wali Songonya Romo Kiai Haji Agus Sunyoto juga kadang-kadang masih belum bisa pasti
tentang asal-usul Ba'alawi yang datangnya abad 19, tapi kok bisa menghegemoni Dewan Wali. Nah, ini kan bingung. Beliau juga nggak mau dan nggak menentukan secara pasti, walaupun sudah mengatakan bahwa Wali Songo ke Ba'alawi itu adalah hanya sekedar gambling lah ya, hanya sekedar perkiraan. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa bukan ahli nasab yang menyambungkan Wali Songo, Dewan Para Wali Nuswantara itu ke Ba'alawi, tetapi ahli sejarah yang mengira-ngira bahwa orang yang berwajah seperti Arab itu semuanya dari Hadramaut sana. Karena hanya sekedar asumsi, interpretasi ini, maka menjadi diyakini sampai sekarang ini, padahal tidak benar. Tidak benar. Jadi buku dulu itu ya begini, tidak terlalu besar bentuk cetakannya. Ini tahun 90-an ya, jadi ya begini ini. Saya sudah pelajari, tapi juga Kiai Haji Saifuddin Zuhri juga kadang masih hanya sekedar referensi ketok tinular atau tutur tinular saja. Itu juga saya juga megang buku-buku kuno, Suluk Linglung, Sunan Kalijogo, Semaloyo, ya. Dan bahkan buku asli zaman Belanda dulu. Nggak usah jauh-jauh ke Leiden Belanda sana, saya sudah memiliki semuanya. Ini tulisannya bahkan masih ono Coroko Doto Solo, Monggo Bodongo Bodojaya, Monggo Bodongo. Masih murni asli. Inilah pentingnya kita belajar sejarah supaya tidak dikibuli oleh orang-orang yang mengaku ahli sejarah, tetapi salah kaprah. Jadinya menyesatkan ummah dan masyarakat. Contohnya adalah buku Cahaya dari Nusantara ini. Ini buku yang saya boleh katakan buku yang menyesatkan. Buku yang menyesatkan. Tidak ada dasar pijaan sejarahnya, tidak ada khattun nasabah dan khattul mu'arrikhin, itu enggak ada. Ngarang-ngarang sendiri berdasarkan mimpi, berdasarkan halusinasi, mungkin juga malihulia. Seperti malihulianya Habib Salim bin Jindan. Ini, kita akan bongkar di mana letak kesalahannya, banyak sekali. Dari sekian halaman buku yang ditulis oleh Mas Muhundor Ahmad Assegaf ini, hanya sekitar 20%-an yang akurat berdasarkan data. Dan herannya nggak ada yang berani mengingatkannya. Padahal buku Cahaya dari Nusantara ini diterbitkan oleh Abna Seiwun, penerbit Abna Seiwun, Jalan Kiai Haji Samanhudi 15 RT 5 RW 6 Pemalang, Jawa Tengah. Kerjasama dengan Anam Pustaka, penerbit Anom Pustaka, Perumahan Gowasari, Jalan Abiyasa 7, Yogyakarta. Ini kerjasama dengan yayasannya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Majelis Taklim Darul Hasyimi sana. Ini sudah diedarkan, dimiliki oleh kebanyakan para pengikut Torekoh, mursyid yang berbai'ah dengan Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Dan bahkan tanggal 30 kemarin, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, itu ada ijazah kubro. Dalailul khairat semua. Siapa yang mengijazahi? Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya. Sungguh-sungguh sangat berbahaya, tapi anehnya kiai-kiai kita tidak waspada. Kiai-kiai kita hanya melihat dohirnya saja. Tidak mampu menganalisa dengan basirohnya. Hanya sekedar lahiriahnya saja. Dengan ilmu yang terlihat mata.
Ini saya lihatkan, saya dikirim kawan saya dari Lirboyo, bahwa tanggal 30 kemarin itu ada ijazah kubro. Padahal beliau sebenarnya, Habib Lutfi bin Yahya itu tidak berhak untuk menyandang sebagai mursyid Thariqah Syadziliyah. Yang terkenal saat ini, Thariqah Syadziliyah itu dipegang oleh Paraan, Temanggung. Pondok pesantren Bambu Runcing, Romo Kiai Haji Muhaiminan almarhum. Sekarang diteruskan oleh putranya. Dan dikembangkan sampai ke pondok-pondok pesantren yang ada di daerah Temanggung, Magelang, Banjarnegara. Ini benar-benar kita ini tertipu ya. Tapi malu-malu untuk mengatakan bahwa kita ini tertipu, tersipu. Tidak hanya tertipu ya, tersipu juga. Sungguh sangat disayangkan ya. Ulama-ulama kita ini. Saya dikirim kawan-kawan saya yang ada di Lirboyo. Ahad pagi tanggal 30 Juni 2024 Masehi. Ijazahan kubro 1 Muharram 1446 Hijriah. Dalam menyambut maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut bulan Muharram 1446 Hijriah akan diadakan ijazahan sebagai amalan riyadhah yang bersanad kepada Abah Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Daftar ijazah Rotib Kubro. Ya paling Rotib Al-Haddad. Rotib Abud ya. Ini pondok pesantren Lirboyo ini. Rotib Kubro, Manakib Tanwirul Ma'ali, Manakib Nurul Burhan ya, Manakib Syabdul Qadir Jalani. Sholawat Khomsah, Sholawat Ibrahimiyah, Dalailul Quran, Jalbur Rizki, Puasa Dawud. Tanggal dan waktu Ahad pagi pukul 9 WIB, selesai tanggal 30 Juni 2024, tempat Aula Al-Mu'tamar Lirboyo. Ijazahan dibuka untuk masyarakat umum putra dan putri. Ijazahan tidak diperuntukkan santri yang masih belajar di pesantren. Tapi tempatnya di pesantren, ini sama saja. Sekelas Lirboyo sudah dikangkangi, dikuasai seperti ini. Bahaya atau tidak kawan? Bahaya atau tidak saudari? Berbahaya. Pondok pesantren besar sudah dikuangkangi semua. Mau apa? Wong memang di sana sudah banyak mantu-mantu dari Habib Alawi. Ini kenyataan, bukan atas dasar kebencian. Untuk membangkitkan kewaspadaan. Kita ini kewalahan, bentengi. Ya. Para pengikut atribut Dajjalun Kadzabun. Ya. Di sisi yang lain kami diserang dari belakang, iri, dengki, pembenci, rasis dan lain sebagainya. Coba, kalau kita diam maka Indonesia tidak akan memiliki arti apapun dibandingkan dalam persaingan dengan negara-negara lain di dunia ini. Kalau di zaman sekarang masih saja bergelut dalam dunia spiritual yang justru mengkungkung akal ya di dunia. Nanti kebahagiaan di dunia ini hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Umat Islam ditinggalkannya hanya sekedar ngurusi spiritual keagamaan saja. Untuk keduniawian umat Islam buta. Lah ini yang berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Nah, ini kami akan bedah. Nah ini juga termasuk saya memiliki sejarah Raden Saleh yang asli. Bahasanya masih bahasa Melayu. Raden Saleh yang asli. Tapi masih ya, sudah banyak dibelok-belokkan oleh Habib Lutfi. Hikayat almarhum Raden Saleh. Ini tahun 1914 Masehi. Saya masih punya ini. Pelukis itu loh, yang pelukis Raden Syarif Bustaman itu loh. Ya marganya ya bin Yahya menurut ahli sejarah, tapi beliau tidak mau dikasih marga Habib, Syarif, Sayyid, nggak mau. Raden, ya karena memang orang Jawa. Raden Saleh itu orang Jawa. Tapi nggak seperti sekarang, nggak doyan sama Syarif, Sayyid itu nggak mau, apa meneh Habib, belas nggak doyan. Diuber-uber oleh Belanda, tapi pernah menikah di Belanda sana, tapi
akhirnya menikah juga di Yogyakarta, dapat seorang perempuan bangsawan Keraton Jogja, ya 20 tahunan ya di Belanda, keliling dunia 5 negara pada waktu itu, masuk pergulaan Prancis itu juga ada di sana. Raden Saleh nanti ya melukis yang lukisan Pangeran Diponegoro waktu ditangkap, ya dijebak oleh Belanda, katanya rembukan, tapi ditafsiri oleh Belanda sebagai penyerahan diri. Jadi ada 2 versi, ya Painimen dengan Raden Saleh. Kalau Raden Saleh masih membela kewibawaan Jawa, bahwa Pangeran Diponegoro waktu ditangkap, bukan ditangkap sih, dijebak itu memendam rasa marah. Berarti muarah. Beda dengan yang ahli lukis, dulu kan belum ada foto ya. Sebenarnya sudah ada foto loh ya, cuma kok kenapa nggak difoto? Ada foto, ya hitam putih jelas. Oh, mulai tahun 1850-an, 1840-an itu sudah ada foto sebenarnya. Listnya tapi mungkin nggak terawat, mungkin di Leiden sana ada. Pangeran Diponegoro. Jadi Sarip Bustaman atau Raden Saleh Sarip Bustaman itu katanya ada hubungan darah dengan Raden Ontowiryo Pangeran Diponegoro. Nah ini kan berkat otak-atik gaduk-maduknya Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Nah ini perlu diluruskan semua. Karena buku ini, Cahaya dari Nusantara ini bukan tulisan langsung tangan beliau, Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya, tapi menyewa orang lain, tangan kanannya, yakni Habib Muhdor Ahmad Assegaf. Jangan kalau melihat dia itu, ya sono bengkosan itu, yang membela, yang pernah keluar-keluar menantang kita itu. Nanti kalau ini digugat, nanti pasti akan ngeles. Yang ngarang kan bukan saya itu. Sama seperti itu nanti. Misalkan Ngampel, maka Mbah Said Ali Rahmat Ngampel Dento digugat, saya gugat, ya, atas instruksi dari Habib Lutfi, tapi yang melaksanakan ya kiai-kiai bawahannya. Sama saja, nanti kalau kita gugat beliau ya nggak kena. Siapa yang bilang? Yang saya nggak ikut itu renovasi itu. Itu kan kiai-kiai pengurus makam Sunan Ampel sendiri, kan begitu. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Ini saya buka halaman 163 dulu. Gak kelihatan guys. Pokoknya saya jujur, saya sampaikan apa adanya. Islam di Nusantara. Tema Islam Nusantara yang diusung dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1 Agustus 2015. Memicu maraknya perdebatan pro dan kontra, hingga muncul asumsi dan tuduhan sebagai Islam yang anti-Arab. Bertentangan dengan syariat Islam hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawen, dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama. Maka Ketua PBNU waktu itu, Kiai Haji Said Agil Siraj, membantahnya dengan tegas dan mengatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru dan bukan pula aliran baru. Islam Nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan pada sejarah Islam yang masuk ke Indonesia yang tidak melalui peperangan, tetapi melalui kompromi terhadap budaya. Demikian pula dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai Mustasyar PBNU, juga ikut angkat suara dan membantah fitnah dan tuduhan miring tersebut. Beliau mengatakan, dengarkan baik-baik nih. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang dibawa ke Nusantara oleh para ulama dari kalangan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ajaran Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini loh, ini mengecoh kita. Dan para pengikut Torekoh yang biat di sana, ya percaya saja. Bahkan sekelas Les Bumi pada waktu itu 2022 yang lalu, yo percaya 100% apa yang dikatakan ini, percaya isinya. Jadi ajaran Islam Nusantara ini dibawa oleh kalangan Ahlul Bait dari keturunan Imam Ahmad
Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat yang kita bahas selama ini dulu. Ya Habib, ya pasti Habib. Habib. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah. Dasarnya dari mana? Ini loh, kalau nggak percaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad 7 Hijriah lah. Wong Imam Ahmad Al-Muhajir itu wafatnya tahun 345 Hijriah. Abad 4 itu sudah meninggal dunia. Kok mulai abad 7 Hijriah di Hadramaut Yaman menganut paham Syafi'i, mazhab Syafi'i, ngapusi. Ngapusi. Ini nggak tahu sejarah. Ya. Ngawuriyah torekohnya. Alawiyah ngawuriyah. Kang Mas Muhdor Ahmad Asgaf cabut lagi buku ini. Ini buku sesat dan menyesatkan ummah. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Siapa abad 7 Hijriah ini? Coba belajar sejarah dulu. Ya. Sudah dinasihati oleh Kiai Haji Mahyudin Utsman kepada Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Lebih baik diam lisan atau diam tangan. Nggak usah nulis, nggak usah mengucapkan. Kalau nggak hati-hati berdasarkan referensi. Belajar sejarah, belajar ilmu nasab dululah. Gitu loh. Nulis kayak gini, nggak ada yang mengoreksi. Semuanya ho saja. Historian kita, profesor ahli sejarah Nusantara, diam saja. Ahli filologi, arkeologi, menengai karena sungkan ewuh pekewuh. Akhirnya nanti ini akan diyakini dan akan kalah semua sejarah-sejarah di luar buku Cahaya dari Nusantara ini. Dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, nggak cocok abad 7 Hijriah itu siapa? Harusnya sekelas dengan Muhammad Shokib Mirbad, ya. Tapi aslinya memang sekelas dengan Ali Kholik Kisam. Harusnya simpang siur tumpang tindih data, nggak bisa dipercaya. Imam Ahmad Al-Muhajir semenjak abad ke-7 Hijriah di Hadramaut Yaman. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir itu sudah wafat tahun 345 Hijriah. Lahirnya nggak jelas, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah. Lima-limanya ini nggak jelas. Imam Ubaidillah juga nggak jelas lahirnya apakah tahun 295 Hijriah atau 320 Hijriah atau 270 Hijriah, nggak jelas. Wafatnya agak jelas 383 Hijriah, itu Imam Ubaidillah. Imam Alwi lahirnya nggak jelas. Wafatnya antara ya nggak jelas 410 antara disamakan saja seperti wafatnya Imam Basri, Imam Alwi dan Imam Jadid. Wes digawe gathuk-mathuk lah, wis awuren ngono gampangnya. Gampangnya bahasa enak itu awuren wis ngono wae. Awuren, wong ora ngerti wae kok. Kan begitu. Ya sama seperti misalkan saya tidak jujur. Ya, saya nembang dandang gulo. Bagi orang yang nggak ngerti ilmu tembang mocopat, ya sudah apik suarane ya, salah padahal. Mongko lajeng carita Sang Syekh Maulana Ibrahim pandhita ing tanah Arab, maksuding agama suci, geng ibadah ing Hyang Widi. Ya, misalkan salah, oh ya banyak yang tahu kan. Oh enggak gitu, Yai. Radanya itu bagi yang tahu. Sama dengan ketika buku ini ya dilonseng, dijual ke publik. Ah, sekarang sing ngoreksi pokoknya bener awuren misalnya.
Nah, inilah bahayanya sesat menyesatkan. Kalau sesat sendiri, oh enggak ngurus saya, itu urusan pribadi. Kalau menyesatkan ummah itu urusan kita. Di Hadramaut akidah Al-Muhajir itu Sunni, Syafi'i, ngapusi. Terus berkembang sampai sekarang dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal. Nah, ini loh. Nanti kiblat kita tidak di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tidak di Maroko, tidak di Yordania, Suriah, Arab Saudi, tidak di Irak, tapi di Hadramaut. Khususnya ada dua di Universitas Al-Ahqaf di Mukalla dan Universitas Darul Mustafa di Tarim. Ya, rujukannya nanti ke situ. Saya tuh melihat semua foto-fotonya Kang Mas Fahru Rozi itu kerjasama dengan Habib Umar bin Khattab itu saya lihat. Mata saya itu ada lebih dari 2. Mohon maaf, ini guyon. Dan Hadramaut menjadi kiblat kaum Sunni yang ideal karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan akidahnya. Dari Hadramaut Yaman, anak cucu Imam Al-Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam hingga sampai ke ufuk timur seperti ke daratan India, Kepulauan Melayu, dan termasuk juga Indonesia. Mereka berdakwah mengenalkan kalimat syahadat dengan pendekatan budaya. Iki wali songo, dudu Ba'alawi, tapi diakui Ba'alawi iki lho, ngene iki lho jenenge. Kurang syukure, kurang terimane, serakah apa wae, dimplok ae. Seperti pementasan wayang. Ono Ba'alawi wayangan. Ayo. Wes teken. Ono Ba'alawi wayangan. Ono Al-Irsyad wayangan, wong wayangan haram dari Al-Irsyad. Dari Salafi Wahabi. Ya. Iya. Tari Zafin itu malah justru haram. Nah, Tari Zafin itu, kalau Zafin Melayu, itu mungkin sudah digubah dari Zafin Yahudi ya ke Islami. Tapi kalau yang tari-tari Zafin ala Habib Ba'alawi ini masih setengah murni. Setengah murni dengan Yahudi sana itu. Persis tariannya itu. Nanti kalau orang-orang Nusantara kepengen bahagia, ya dengan joget-joget, haram. Haram itu. Tapi kalau dia sendiri joget-joget halal. Ini tarian syar'i. Boleh tarian syar'i ini. Padahal man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wes. Jadi wayang barang itu milik Ba'alawi coba. Pementasan wayang pada Mbah Sunan Kali. Ya. Wayang itu termasuk seni pentas yang ada sejak sebelum adanya Nabi Nuh. Yang ada di dunia, tradisi wayang itu hanya di Nusantara, Nuswantara Nuh, Nabi Nuh, Swantara, antara pulau-pulau yang ada, dan Yunani kuno. India, Cina nggak mengenal wayang, baru-baru saja. Ya, coba wayang Bharatayuda, Jaya Binangun misalkan. Apa India ada? Nggak ada. Nggak ada. India itu hanya Kama Sutra sama Ramayana, itu pun nggak sama seperti Ramayananya Nusantara, beda. Mereka berjuang dengan kelembutan tanpa mengangkat senjata, tanpa kekerasan dan tanpa pasukan. Mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Ada juga di antara mereka yang menuju ke daerah Afrika seperti Ethiopia hingga Kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah mereka tidak pernah bergeser dari azas keyakinannya yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Halu. Jadi Islam Nusantara tak lain adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disingkat dengan Aswaja, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang dielu-elukan itu Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal tidak ada hubungannya. Hanya nyantol saja. Yang bermadzhab Syafi'i dan yang dibawa oleh para wali songo di Nusantara. Tahlilan, diakoni mana? Rotiban, nggak kenal rotiban. Wali songo nggak kenal rotiban. Yang ada itu adalah sekedar doa rutinan, ya. Nanti rotiban al-haddad. Mauludan, jelas ada. Wali songo mauludan berzanjenan, dibaan, sorofil anaman, azaban, nazoman, ya. Nggak ada sintu durot, belum lahir. Durot. Ziarah kubur, diakoni mana? Khaul, diakoni mana? Peringatan Nisfu Sa'ban, peringatan Nuzulul Quran, diakoni mana? Ini Ba'alawi kabeh, ya. Ya. Di antara amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah khas Indonesia atau khas Nusantara yang dibawa oleh para habib
Wis, ini kalau saya teruskan ke sini nanti lebih panjang lagi. Ini sayangnya belum ada yang PDF-kan ya. Nanti kalau kita bisa mengalihkan ke file PDF ya malah enak, bisa tersebar luas. Tapi gendeng kita nggak payung kok cetakannya. Ya. Tanpa izin nanti kita bisa digugat nanti. Kalau ini kan jelas beli. Tokopedia no? Ada ya? Monggo beli ya. Shopee, Tokopedia. Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Tidak hanya ini saja. Wah, termasuk makam-makam itu. Makam-makam. Di sini juga disebutkan, diakui sendiri. Seperti KRT Sumodiningrat antara Lampir Kidul Semarang dan Jejeran Bantul Yogyakarta itu. Ini jelas ngalem ya, termasuk ngalem itu bahasa Indonesia itu memuji yang berlebihan, hulu. Tangan kanan khodamnya istilahnya, pelayannya Habib Lutfi bin Yahya ini, Habib Muhdor. Tadi ada dua, Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini Muhdor Ahmad Assegaf. Hati-hati. Marga Assegaf itu kita harus hati-hati. Pengumuman untuk masyarakat Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Masjid Kebun Agung, Masjid Assegaf, yang dulunya itu namanya Musola Turba namanya. Itu dulu yang merintis adalah Pangeran Niti Adiningrat, Adipati Pasuruan. Anaknya Sultan Pakubuwono ke-2, termasuk Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan. Juga itu dulu yang merintis adalah Mbah Yai Hasan alias Mbah Melajah ya. Dan Pangeran Niti Adiningrat. Yang di Kebun Agung dulu itu ada seorang perantauan Habib dari Seun, Yaman sana, Hadramaut. Ya, numpang di situlah ya. Musola Turba dulu ya, dulu nggak terlalu luas sih, 25 lebarnya, 20 panjang ke belakangnya. Terus akhirnya dialih fungsikan setelah Habib Alwi bin Segaf Assegaf dari Seun sana. Ya dulunya ya sering ngaji-ngaji di situ, terus akhirnya meninggal dimakamkan di belakangnya bersama dengan Kiai Haji Yasin. Tahun 1985 mulai ada pengurusan wakaf dan dialih nadirkan akhirnya tahun 2010 ya dirubah menjadi masjid untuk mengikuti nama Habib Alwi bin Segaf Assegaf. Akhirnya dibuatlah nama Masjid Assegaf. Tapi masyarakat di situ belum curiga. Oh, nggak apa-apa kan, di belakangnya ada makam Habib ya. Termasuk orang-orang situ yang menghormati, kan belum tahu sih. Belum tahu kalau marga Assegaf, Habib Alawi itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, belum tahu. Masih husnudzon. Ya, bahkan sampai sekarang sudah banyak yang tahu ini. Menghubungi saya. Banyak yang menghubungi saya. Lalu benar. Setelah sukses ya merantau Habib Alwi bin Segaf Assegaf di daerah Purworejo, kecamatan itu ya, Kebun Agung itu akhirnya dimakamkan di belakangnya. Lalu ayahnya Habib Taufik belum lahir, yang bernama Habib Abdul Qadir bin Segaf Assegaf, katanya itu masih ada hubungan ya, masih ada hubungan saudara. Padahal ketika saya lacak di buku-buku silsilah Abah Buyut marga Assegaf itu nggak masuk, tapi coba di pas-pas no dewi itu. Nyusul beliau Habib Abdul Qadir itu lahirnya 1320 Hijriah di Seun sana, Hadramaut. Tadi ayahnya, abahnya Habib Taufik yang ketua Rabitul Alawi itu asli kelahiran Hadramaut sana. Lalu karena mendengar kabar kesuksesan marga teman-temannya, saudaranya nyusul ke Pasuruan, jujuk dulu ke Betawi atau Batavia. Lalu sampai ke Surabaya, Pekalongan, Surabaya, sampai ke Pasuruan. Mengikuti leluhurnya. Nah, masih muda, Habib Abdul Qadir itu. Nah, pada waktu itu jujukannya
pertama kali di daerah Pasuruan Kota ke Habib Ja'far Syekhon Assegaf yang dimakamkan di belakang Masjid Al-Anwar, Pasuruan Kota, alun-alun itu. Ya, itu Habib Ja'far Syekhon. Mbah Hamid juga, sebelahnya Mbah Hamid, sebelah masih kesananya. Nah, di situ kembali ke Masjid Assegaf. Akhirnya dikuasailah Masjid Assegaf itu oleh Habib Taufik. Mohon maaf, semua pengurus orang asli situ ditendang semua. Akhirnya murni Masjid Assegaf, Kebon Agung. Tak mirip Habib, orang-orang yang dulunya pernah mendirikan pertama kali ngerintis itu gak kanggo wis, gak kanggo. Nah inilah caranya itu seperti itu. Ya, ini kan kita harus waspada. Masjid direbut pertama kali namanya Segaf, lalu milik benar-benar Assegaf. Ya, sama seperti kota. Hall Gresik. Pertama kan begitu. Nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim udar, Mbah Sunan Giri hilang. Berarti yang murni Sohib Gresik waliullah itu adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Assegaf mana? Ya, sampai sekarang ketua ya Partai Komunis Sosialis Yaman Selatan itu ya Abdurrahman Assegaf. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Tapi masih ada anget-anget sama Yaman Utara. Nah, kembali ke Masjid Assegaf, Kebon Agung, Purworejo, Pasuruan. Kalau nggak percaya, tanyakan. Saya langsung ke sana. Saya ngatakan kayak gini itu ya berdasarkan penelitian. Orang-orang sana ya sholat ya boleh, tapi pengelolaan semua dikuasai oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Taufik itu pernah menikah di Jakarta, tapi nggak kerasan hidup di Betawi. Akhirnya kembali ke Pasuruan di mantu Habib Ja'far Syekhon Assegaf. Nah, lalu nanti suatu saat juga Masjid Al-Anwar, ya. Karena di belakangnya ada mbah mertua lah, ya. Kan mertuanya Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Mertuanya. Nah, itu lalu Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf mendapatkan putrinya Habib Ja'far Syekhon Assegaf, mempunyai anak, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Kalau 5 itu yang 3 laki-laki, termasuk Habib Taufik itu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan coba-coba mengelak. Oh, saya tahu semua sejarahnya. Oleh sebab itu waspada, waspadalah. Makam dirampas, masjid dirampas, terus sejarah, nah ini dirampas, NU dirampas, ayo dirampas, NU dirampas, so, Indonesia sudah dirampas. Indonesia dirampas. Kalau nggak percaya, kalau kita diam saja, kalau nggak percaya silahkan olok-olok saya, bully saya. Kalau seandainya kita nggak berjuang, nggak berjuang. Nah, ini buktinya lagi. Bukti yang sangat-sangat tidak bisa dibantah lagi. Banyak membangun makam. Nah, ini halaman 237. Banyak membangun makam. Nek makam pahlawan ini apa-apa aslinya nggih, di tempat TMP, Taman Makam Pahlawan setiap kabupaten kan ada itu. Bangun nggak apa-apa. Tapi yang penting terbuka. Mesti dijungkup-jungkup. Cukup banyak makam para wali yang telah dibangun atau direnovasi oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Nusantara ini. Makam para wali di Kota Pekalongan, 23 makam yang bukan makam wali atau makam Habib Ba'alawi di Pekalongan itu sudah diba'alawikan, dihabibkan. Keliling ke seluruh Pekalongan. Itu masih hitungan kasaran. Hitungan secara keseluruhan, wah lebih banyak lagi. Itu di Pekalongan saja. Belum di Pemalang, belum di Batang, ya, belum sampai Tegal, ya, belum sampai
Weleri, ya ini sampai jajah ke Semarang. Telah dibangun, direnovasi, ya, diantaranya adalah makam Abu Bakar bin Toha bin Yahya. Yahyaisasi. Kayu geritan Kajen Pekalongan. Jadi Kajen itu ada dua. Nek Kayen beda. Kayen itu Pati, Jawa Tengah. Tapi kalau Kajen itu ada Margoyoso Pati, ada Kajen Pekalongan. Beda huruf J dan Y. Kayen. Nek di Kediri itu juga ada Kayen. Kediri ada Kayen. Ya. Makam Bahasan Surgi Jatikusumo Kedung Dowo Pasekaran Batang. Makam Sayyidah Fatimah Randu Songo Wetan Brebes dan lain-lain. Selain itu, Habib Lutfi juga telah membangun dan merenovasi beberapa makam yang berada di kota lain di Pulau Jawa ini, seperti diantaranya makam Habib Umar bin Toha, Indramayu, Jawa Barat, makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nah ini, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Ciledug itu juga ada banyak. Ciledug, Cirebon, dan Ciledug, Jakarta. Itu ada juga. Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya, Ciledug, makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong. Ini loh, KRT Sumodiningrat ini. Sumodiningratnya sekarang disembunyikan, tapi Singobarong. Singobarong itu, Singo itu pemberani, Barong itu yang besar. Yang mempunyai sifat pemberani yang sangat besar. Nah, KRT Sumodiningrat. Tapi jari ini Habib Lutfi Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong, Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu dari Hamengkubuwono II. Ngapusi. Nggak pernah Sultan Hamengkubuwono II memiliki menantu yang bernama Habib Alawi. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Teman-teman saya di keraton itu banyak. Nggak ada. Bohong. Menyesatkan sejarah ini. Dr. Yasir Arafat, ya, termasuk diantaranya adalah Raden Dibyo Lasmono dan kawan-kawan. Ayo gerak, ada buktinya kok. Ini sudah ada buktinya. Ini bukti tertulis dan ada bukti yang tidak tertulis. Kan jenengan sudah dekat dengan Prof. Peter kan, Kerry kan. Makam Mbah Depok atau Habib Toha bin Muhammad Al-Qodhi bin Yahya Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu Hamengkubuwono I. Gitu ki. Wah, menantune wakeh. Aduh ya Allah, termasuk yang di Kutai Kertanegara, yang di mana-mana itu. Ya Allah. Bin Yahya kabeh. Saya mungkin kalau nggak diperjuangkan sekarang ya mungkin KRT Nur Edia Adinegoro bin Yahya. Nanti kalau saya mati. Bin Yahya semua. Ya Allah. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Orang wedi dosa. Tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Ya Allah, takut. Menakutkan. Dosa jariah itu sampai mati masih dikirimi terus dosanya. Enggak pahala jariah, enak lah pahala jariah. Dosa. Walaupun alasannya di sini itu ada PhD dari Marga Al-Atos itu yang mendukung bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu memiliki kelebihan dalam meronsen makam, memiliki ilmu. Aduh, wong berpendidikan kok menggunakan ilmu halusinasi. Ya, heran. Saya itu kadang-kadang heran. Kalah kabeh semua. Orang terdidik, orang cerdik, pandai, cendekiawan, semua kalah. Nggak ada yang bisa dan berani meluruskan. Ya, inilah penjajahan yang benar-benar fitnatil mahya wal mamat. Amin fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Ini ada cerita yang lucu lagi, halaman 260. Masalah jin. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin, tapi yang luar biasa. Jin tersebut bukan jin biasa. Namun dari golongan jin aulia dan jin yang wali. Mungkin dari planet Azraq sana, planet biru sana mungkin. Setiap kali diobati oleh seseorang, maka doa dan bacaannya dibacanya itu langsung dapat ditirukannya. Karena dia juga hafal doa dan bacaan tersebut. Bahkan ternyata jin tersebut hafal kitab Afdhal
Afdolus sholawat karya Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Imam An-Nabhani yang mengatakan bahwa Nasabul Alam itu sangat masa paling sholeh di dunia. Ya Allah, naudzubillah. Di antara orang yang turut mengobati dan menanganinya adalah Habib Syekh bin Abdullah Bafakih, Masjid Nur Pekalongan, suami dari Bibi Habib Lutfi. Habib Syekh diyakini memiliki keahlian dalam menangani urusan perjinan. Dia ada khusus masalah menangani jin. Dulu itu sebenarnya Raden Kiai Syarif Rahmat itu juga sering ya ngurusi jin-jin, tapi sekarang sudah enggak lagi. Saya dulu itu ya sering berhubungan dengan jin-jin ya. Tapi yang jenius, bukan jin-jin yang fasikus. Yang mengagumkan saat diobati oleh Habib Syekh. Jin tersebut berkata kepadanya, gini, jin ini ngomong ini loh. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ini namanya memuji-muji dirinya sendiri melalui tulisan dan lisan orang lain. Dia sekarang berada di kholwatnya, maka keluarlah Habib Lutfi bin Yahya dari kholwatnya dan disambut oleh beberapa habib dan ulama seperti Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Kiai Soleh, Kiai Ubaidillah Tegal, dan lain-lain. Hebat, Habib Lutfi bin Yahya itu hebat. Sampai jin ditakluk kabeh. Jin Azra bisa ngomong-ngomong karo sembuar. Gak masuk. Bangsa ini tidak akan menjadi bangsa yang cerdas. Kalah karo Cina, kalah karo Eropa, kalah karo Amerika. Kalau India saja mungkin bisa kalah, ya. Kalau India bisa kalah kita. Kalau terus-terusan begini, bisa kalah kita. Kalau kita memiliki ilmu basiroh, ya, ilmu qiyafah, ya. Banyak di antara orang-orang India yang dulunya pernah bekerja menjadi pengusaha dan juga masuk dalam bisnis agama, itu masih tertinggal di sini dan mengaku menjadi habib. Itu ada. Sampai masa nggak bisa melihat, mesti bisa. Saya yakin menjenengan semua bisa. Wajah-wajah mereka itu sebagian kan ada wajah India, wajah Pakistan India, bukan wajah Arab asli, Quraisy, Hashimi, ya. Enggak. Mungkin demikian. Satu jam guys ya. Ya, ini sempat Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Zain Zeta. Ngapunten nggih. Kalau nggak ditegur admin, saya langsung bablas nih. Assalamualaikum, zaman sekarang Bu Zain Zeta Pamekasan. Kewaspadaan itu wajib karena sifat-sifat dajjaliyah, yakni dusta, bohong, menipu, memperdaya, dan lain dilakukan dengan terang-terangan. Itulah makna kafir yang tertulis di dai Dajjal. Kafaro. Nggih, Bu Zain Zeta. Dajjal itu ada tulisan di sini. Kafaro. Dalam artian jangan secara lahiriah, itu maknawiyah. Ya. Kafaro itu ya lihatlah, bagi orang yang memiliki basirah, itu bisa melihat kok. Oh berarti ini kepalanya orang kafir, tidak ada wajah nur-nur, keikhlasan, kemurnian, keimanan, keihsanan, enggak ada ya. Oh berarti bukan mukmin tapi dajjal. Ya. Kafaro, kafir. Dan bisa memperdaya dengan sihirnya. Dajjal itu punya sihir, bisa menghidupkan orang-orang mati. Kuburan-kuburan mati itu bisa hidup lagi. Bisa rame lagi, ada orang jualan kembang, jualan kopiah, jualan kitab. Dulunya itu mati, sekarang hidup lagi. Bu Zain Zeta, mudahkan Kiai keluarga bersama keluarga seluruh pejuang yang sedang menghadapi sifat-sifat dajjaliyah selalu berikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu amin. Amat tersuwun Bu Zain Zeta amin. Ya Allah yang dibasailin. Bu Zain Zeta ini termasuk pejuang putri dari Madura. Pejuang putri pemberani dari Madura, Pamekasan sana. Nggih. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi Susilo Lumajang, salam dari Surabaya. Pak Solehin Ligin, Assalamualaikum Kiai. Keturunan Rasulullah nggak boleh menerima zakat, tapi kalau sedekah sunnah, apakah boleh? Terima kasih Kiai. Menurut saya, Habib Alawi itu boleh menerima zakat dan sedekah, karena bukan keturunan Kanjeng Nabi. Bukan keturunan Kanjeng Nabi. Lah, kalau keturunan Kanjeng Nabi, turunan Hasan dan Husain yang asli, itu tidak boleh menerima zakat atau sedekah karena menurut Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, zakat itu adalah kotoran manusia. Dan kotoran manusia itu tidak berhak diterima oleh dzurriyyah Nabi yang suci. Li tahhirukum tadhiro. Nah,
Kalau Habib, ya, ini kan masih subhat. Kalau menurut saya bukan subhat, sah zakat diserahkan kepada Habib. Lah, buktinya mereka rebutan zakat. Ayo, ayo. Bahkan kalau mau ngambil dana-dana taktis untuk membangun pesantren itu dari anggaran APBD suatu kabupaten kota itu nggak tanggung-tanggung puluhan miliar. Ya. Nah ini padahal kenapa kok alasannya Pak Solihin Lihin Duriah Nabi yang asli tidak boleh menerima zakat karena zakat itu adalah kotoran manusia. Dan sebagai bukti bahwa yang benar-benar Duriah Nabi itu memikirkan nasib umatnya. Boleh saya menerima hadiah atau hibah. Boleh Duriah Nabi yang asli menerima hadiah atau hibah, itu boleh. Tapi kalau sedekah dan zakah itu tidak boleh, haram. Pada waktu perang masih bisa mendapatkan 1/5 dari hasil rampasan perang, tapi pada waktu itu Rasulullah itu selalu membagi-bagikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan duafa yang lain. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW, panjenengan semua itu lebih kaya daripada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu meninggal dunia, meninggalkan apa? Itu yang wajib kita tiru. Kalau memang benar-benar Duriah Nabi lah ya, sederhana, nggak berfoya-foya. Wah, mobil saya mewah, artis saya. Ngaku keturunannya Kanjeng Nabi orang duwe isin. Orang duwe isin. Jadi begitu nggih, Pak Solihin Lihin. Tidak boleh bagi keturunannya Kanjeng Nabi yang asli. Tapi yang tidak asli boleh. Yang asli boleh menerima hibah atau hadiah. Boleh. Alasannya adalah bahwa yang benar-benar Duriah Nabi, keturunan Kanjeng Nabi itu selalu mikirkan nasib umat. Aku mangan enak-enak, di sekitarku masih ada orang fakir miskin. Oh, nggak layak. Harus saya berikan kepada fakir miskin itu. Itu keturunan Kanjeng Nabi sing asli. Keturunan Kanjeng Nabi sing asli. Berikutnya Pak Mongkas Pramana. Pak Kiai, pada masa awal sudah ada puluhan kitab nasab, tetapi tidak mencantumkan nama Ahmad bin Isa. Apakah sebabnya? Apakah karena anak Isa Ar-Rumi itu 35 jadinya tidak semua terreportase? Semua ada, reportase semua secara garis besarnya Pak Pamungkas Pramana. Jadi ada keterangan yang dimiliki katanya manuskrip dari Kiai Hanan Ihsan dari Labang Madura Bangkalan mau alih menyimbang ya, dari Ubaidillah Al-Ahnaf, putranya Said Isa Ar-Rumi. Jadi tidak ke Imam Ahmad Al-Abah yang memiliki anak Ubaidillah, tapi ke saudaranya Imam Ahmad Al-Abah. Katanya seperti itu. Tapi saya tidak bisa menerima itu karena manuskripnya tidak sesuai dengan manuskrip yang kami miliki, yang lebih tua lagi, tidak sesuai. Jadi begitu, nggih. Apakah karena anak Isa Ar-Rumi itu 35 jadinya tidak semua direportase? Banyak yang sudah direportase secara garis besarnya, nggih, Pak Pamungkas Pramana. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, bagaimana pendapatnya tentang buku karya Idrus Al-Masyhur? Ini sudah dibahas oleh Tuan Guru Gus Aziz Jazuli. Sudah dibahas, insya Allah beliau sudah membahas karena beliau sering komunikasi, kadang-kadang gimana enaknya Yai ini. Jadi gantian gitu. Jadi kalau kitab nasab dan sejarah karya Bahlawi itu kita patut mencurigai. Garuda Sakti, maaf Yai, tolong sampaikan dengan tegas kepada seluruh Habib Bahlawi, setetes darah Trah Wali Songo jatuh ke bumi, kupastikan akan selesai cerita kalian di bumi Nusantara ini. Ya, Pak Garuda Sakti ini termasuk tegas ini, militer ini. Militer termasuk beliau ini. Jadi karena apa? Memang Habib Bahlawi itu nggak bisa jaga mulut, nggak bisa menjaga sikap. Senengane ngajak gegeran, wae gitu loh. Nggak tenang gitu loh. Dulu gegeran dengan Al Irsyad, sekarang gegeran karo awake dhewe. Piye to iki? Ditulung malah mendung. Nek terus dilakoni ya ulo malah digepuk. Gitu. Akan menggali lubangnya sendiri. Nggih, berikutnya. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, kalau ada dana yang untuk haul dan sebagaimana itu lebih baik untuk yang lebih bermanfaat, seperti operasional ambulan gratis, PCNU Magelang sudah menyediakan ambulan gratis. Saya Pak Pamungkas Pramana. Magelang, nggih, PCNU Magelang. Bagus, ambulan gratis tapi bensin itu. Bayar bensin itu bagi orang miskin, nggih. Bagus seperti itu, Pak Pamungkas Pramana. Itu manfaatnya lebih panjang. Pahalanya pun mengalir terus. Kalau hanya untuk acara satu malam saja, misalkan haul, misalkan, ya oke lah haul, tapi jangan berlebihan, jangan banyak-banyak.
Kalau anggarannya 1 M misalkan ya, mubadzir. Innal mubadzirin akan ikhwanas syayatin. Lebih baik hal-hal yang lebih bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih lama. Leres panjenengan Pak Pak Joko Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Nurya. Para habaib dengan sengaja membelokkan sejarah-sejarah agar seakan berjasa di Indonesia. Tinggal satu lagi, mendirikan partai. Jika suaranya 60% di parlemen, wassalam. Habis kita. Habis kita. Sekelas negarawan saja bisa kalah. Naudzubillah, saya itu sampai heran. Negarawan bisa kalah. Sihir apa yang ia punya? Kok nggak ada kiai yang berani, semua diam saja. Malah banyak kiai-kiai yang berada di belakangnya. Saya itu sampai heran, ya Allah, bacalah wae saudara-saudariku, negarawan, usahawan, musisi, ulama, semua kumpul, ayo bacalah surat Kahfi, 10 ayat yang pertama, atau 10 ayat yang terakhir. Bacalah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Supaya selamat, waspada dari fitnahnya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebelum salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah itu, doa itu, agar kita senantiasa waspada. Sampai saya itu dihadiahi oleh seorang ulama ahli Thariqah Syadziliyah ini, pusaka ini pusaka ini. Tapi ya matur suwun, alhamdulillah saya itu sangat menghargai. Pusaka saya itu kalau dulu dihitung itu umbruan. Diangkut itu enggak, tapi saya itu enggak senang pusaka. Pusaka saya itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid, sholawat, zikir, doa. Ya istiqomah dalam bacaan ayat dan Al-Qur'an untuk mencari ridho Allah itu. Sampai di hadiah ini, pusaka ini. Pusaka ya kodame ya setiap ya dalam ilmu fisika kuantum ya. Setiap benda itu adalah gabungan dari materi. Setiap materi itu berasal dari kumpulan energi. Sama. Roh itu yang berupa energi, tapi jika roh itu masuk ke dalam raga ya bisa menjadi materi hidup seperti kita ini. Ini bahasanya fisika kuantum. Jadi sampai di persenjatai bukan pistol, bukan tembak, bukan ya. Nggih, berikutnya Pak Joko Samad nggih. Nggih, begitu leres panjenengan Pak Joko Samad. Bahaya, berbahaya. Misalkan ada sekelas Habib Rizik safari ke Madura, kemana-mana keliling-keliling itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani itu memprotesnya itu. Tapi kalau kenapa Kiai Haji Madiun Usman safari kemana-mana kok banyak yang protes. Nah, ini kan membuktikan bahwa ma bainal haq wal batil itu jelas ada di depan mata. Mas Kus, assalamualaikum Yai. Ini adalah grand design para habaib dengan indikator peristiwa 1, 1948 Muso, 2, 1965 DNID, 3, 1999 tahun 99 Ninja, 4, pemalsuan makam dan lain-lain. Ayo waspada untuk melawan gerakan unhistory. Terus Pak Mas Kus, harus dilawan. Ayo bangkit bersama. Sebenarnya kalau kita ini bersatu, habis kok sudah. Nggak lama-lama, saya sudah 3 tahun ini berjuang untuk meluruskan ini kok. Ayo monggo, monggo. Tetap kita bersaudara. Kami tidak menggelorakan jihad fisabilillah, angkat senjata atau apa. Angkat data saja, angkat data. Ayo perang data. Ada yang mau menghadiahi saya mobil karena kalau bisa menemukan mana kitab karangan Ahlus Sunnah yang membatalkan nasabah. Saya punya 5. Saya punya 5 kitab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Enggak usah tak keluar-keluar sudah batal. Enggak usah saya diadai mobil. Ambil mobil itu kalau jenengan ikhlas jual, duitnya kasihkan fakir miskin duafa janda-janda tua yatim piatu sana. Enggak usah ke saya. Nanti kalau saya nantang itu saya ladeni, berarti saya karena mobil. Mau memancing saya dah? Enggak bisa. Oh saya diadai 3 miliar untuk diam ya.
tak tolak. Mana satu mobil itu kata apa? Saya punya mobil sendiri. Oke. Berikutnya, Mas Kus, tamu kurang ajar dan tidak sopan, silakan pulang. Nggak ada yang ngundang. Datang sendiri, tak diundang. Yang ngundang itu Belanda, bukan kita. Nggak ada, kita nggak butuh kok. Malah justru kita dibawa Belanda ke Suriname sana. 1898, 1880-an. Kita dibawa ke Suriname sana, puluhan ribu. Belanda mendatangkan mereka untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda. Bu Zeta, salam Yai. Mohon maaf Yai, saya baca komen saya di awal ternyata ada kata-kata yang diulang atau kurang, nggak apa-apa. Maksudnya sudah bisa kita ketahui, Bu Zeta. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena saya mengetiknya buru-buru, sudah mau masuk waktu maghrib. Berarti Bu Zeta pertama kali yang ngisi kolom komentar di pengajian ini, sejak sebelum maghrib tadi. Pak Muhajirin, betul apa Pak Bu Zeta, sama-sama nggak ada yang perlu disalahkan, nggak apa-apa. Sebenarnya maksudnya sudah kita pahami. Pak Muhajirin Jamilun, salam Yai. Jika ada yang di struktural NU penakut untuk membela yang hak dan malah lebih berani menampakkan kegagahannya membela yang batil, terus NU kultural gimana Yai? Nah, inilah sifat kepemimpinan kita, kenegarawanan kita ya. Kita ini minus defisit negarawan, defisit ilmuwan, defisit dermawan dan wan-wan yang positif lainnya. Defisit itu kurangan. Kalau negarawan banyak, ilmuwan, ulama banyak untuk membesarkan Nusantara ini, insya Allah Nusantara ini sebagai kiblat dunia lah. Tapi ya ada negara yang tidak suka kalau Indonesia ini menjadi mercusuar dunia. Siapa mereka? Ya mudah kita tebak bersama. Pak Muhajirin Jamilun. Revangga yang mengatakan nasabah Alawi seterang matahari itu kalau enggak sedang bermimpi melihat matahari di sebuah gurun yang gelap, maka ia bagaikan katak dalam tempurung yang di dekatnya diberi lampu 150 watt. Leres Pak Revangga. Sama dengan cerita 1001 malam Abu Nawas. Nanti malam bulan purnama saya akan mempersiapkan karung untuk memasukkan bulan ke dalam karung saya. Benar, di kamar ada jendela. Nah, tak tunggu kamu, wahai bulan, jendela tak buka. Kamar saya gelapkan. Nah, lalu saya siapkan karung. Nah, ketika bulan tampak dari jendela saya, wah tak karungi jendela. Lalu saya buat bola, tak masukkan ke karung saya. Ini bulan sudah masukkan dalam karung saya. Ini kiasannya seperti itu. Jadi bagai katak dalam tempurung. Seakan-akan benar itu loh ya, benar. Ini cerita 1001 malam, dongeng. Pak Revangga, dunia akhirat semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi jenengan sulakaya. Amin. Matur suwun Pak Revangga, panjenengan juga begitu dilindungi oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat sampai 120 tahun, sehat, bahagia. Ke umur panjang tapi bahagia. Kosong, bangunan atau benda di atas 50 tahun masuk cagar budaya yang harus dilestarikan. Di setiap kecamatan ada pamong budaya yang mencatatnya. Apakah Pemda kurang kontrol atau Pak Alawi yang nekat? Ya, Pak Alawi yang nekat. Karena kita ini makhluk khotok wanisian. Kebanyakan orang Nusantara sejak dulu itu terlalu mengabaikan administrasi, kearsipan. Pengarsipan kita itu lemah. Sama dengan begini, saya itu punya data, tapi tutur tinular dan hanya sedikit yang berupa manuskrip dan data ya tutur tinular yang paling banyak. Bahwa sebelum Masehi di Nusantara ini sudah banyak kerajaan yang ada. Tetapi untuk membuktikan ya mana buktinya itu sudah banyak yang dihilangkan, dikuburkan karena banyak bencana. Bencana pada waktu itu ya bencana alam, bencana wabah, penyakit ya semacam-macam yang akhirnya kita kehilangan bukti sejarah ya, dikuburkan, baik dikuburkan oleh penjajah ataupun dikuburkan oleh alam terpendam. Coba di daerah Trawulan, di daerah Jawa ini kan banyak bangunan-bangunan yang terpendam 2 meter di bawah permukaan tanah ya kan. Itu gara-gara ya bencana banjir bandang yang kita dulu tidak sempat untuk memprediksinya karena belum ada
alat ya yang canggih seperti sekarang. Pak Joko Nur, derek ngos iki, monggo Pak Joko Nur Tangerang nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada mereka Nur Hia Ahli Negara dan keluarga serta para santri yang di Ponpes Ar-Rahim Surabaya. Amin. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Jazakallahu khairan katsiran. Mugi Gusti Allah males kesayangan panjenengan Pak Joko Nur nggih. Wajibin jamilun, padahal yang hak dan batil sudah kelihatan jelas. Tapi yang di struktural tidak peka hatinya. Jangan sampai masalah berlanjut di pengadilan dan ujung-ujungnya perang saudara sesama NU. Ini yang dikhawatirkan NU kultural nggih. Semoga kawan-kawan yang ada di struktural NU terbuka hatinya. Lihatlah ya, kita ini berjuang apa adanya ya, dengan menggunakan data ya, tidak menggunakan nafsu saja, enggak. Pak Jai, motifnya apa Pak Kiai? Kitab Abnaul Imam diinterpolasi sama pentahkiknya dan ada Muhyiddin yang bela yakni Kang Jai ini. Coba Pak Yai lihat videonya, nggih insyaallah Pak Jai. Motifnya adalah untuk mengesahkan bahwa Ubaidillah itu memang benar-benar anaknya Ahmad bin Isa. Kitab Abnaul Imam ini kan jelas. Ini namanya untuk mengalihkan ya, hanya nyantolkan nama tua saja. Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Husain Al-Hasan Al-Husain. Kalau memang kita jujur ya, artikan aslinya nama kitab ini. Anak-anaknya Imam Ali, keturunannya yang ada di Mesir dan Syam. Yaman nggak ada. Mesir dan Syam. Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Anak turunnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang ada di Mesir dan Syam. Kenapa nggak Abnaul Imam fi Misra wasyam wal Hadramaut Yaman? Aslinya kitab ini adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Kitab ini tidak boleh disandarkan ke Ibnu Tobatobah, Abdul Mu'ammar Ibnu Tobatobah. Tapi aslinya adalah kitab karya dari Habib Yusuf Jamalul Lail. Habib Yusuf Jamalul Lail itu baru meninggal dunia kemarin, 2 tahun yang lalu. Buktinya sudah kita bahas kemarin itu. Jadi kalau mau memahami isi, tolong baca dulu mukodimahnya. Karena memang membaca kitab Abnaul Imam ini harus jeli. Khotnya itu bukan khot Iraki atau yang mudah-mudah dibaca kita ini. Bulat, ruwet khotnya. Sengaja dikaburkan seperti ini biar sulit dibaca. Dan tidak disertakan manuskrip aslinya, karena manuskrip aslinya cuma 21 lembar. 25 lembar, yang 4 itu mukodimah, pengantar, ya. Terus yang 21 itu isinya. Lalu ditambah-tambahi sesuai dengan penyalinnya, sesuai dengan zamannya. Nah, zaman yang terakhir ini, ya dijelas, ini Habib Yusuf Jamalul Lail, 169 yang sudah kami terangkan kemarin itu. Jadi, kalau ada yang masih percaya kitab Abnaul Imam ini, tunjukkan manuskripnya. Kalau ada, tunjukkan manuskripnya. Karena di manuskripnya itu tidak ada yang namanya anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Ya, nggak ada. Baru sesuai dengan kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah karya Habib Yusuf Jamalul Lail ditambahlah 4 orang anaknya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir itu. Jadi nggak ada manuskripnya. Ya karena ya sudah ditulis disalin berkali-kali mulai dari ada Aun As-Safari ini ya, dari Ibnu Sodaqoh, dari Al-Maqdisi, itu aja sudah melalui 3 kali penyalinan sampai abad 14. Yang terakhir Ibnu Sodaqoh itu 1350 Hijriah, abad 14. Terus terakhir kali disalin lagi oleh Habib Yusuf Jamalul Lail, berarti abad 15, baru ini aja. Baru ini aja. Hanya nama saja ini dombleng. Sama seperti gini loh. Ada primbon Betal Jemur Ada Makna. Itu saya salin pada tahun ini. Tapi saya tetap menggunakan merek judul kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna. At-Tasadur Ada Makna. Kitabnya sama, bukunya sama, tapi yang ngarang saya. Saya salin sesuai dengan zaman sekarang ini. Ketika saya menerangkan tentang bulus ya. Nah, ini kan misalkan kita primbon. Primbon. Betal Jemur Ada Makna, mungkin primbon Lukman Hakim ada makna, At-Tasadur ada makna,
Bekti Jamal ada makna, Sahtas Satir ada makna, Komarul Samsi ada makna, Naklas Sanjir ada makna, Quraisyin ada makna, Aji Mantarawara dan Primbon ada makna bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ini yang bahasa Indonesia. Sama dengan sama-sama Primbonnya tapi bahasa Indonesia. Berarti sudah alih bahasa. Sudah tidak murni lagi sesuai yang ada. Nah, misalkan Dandang Gulo. Ono kidung akading permati. Gak ono maneh wis gak isa. Nah, sama dengan ini Abnaul Imam ini melalui Ibnu Toba-Toba yang pertama tahun 199 wafatnya. Ibrahim Ibnu Toba-Toba. Yang pertama ada Ibrahim Ibnu Toba yang kedua, Ibnu Toba-Toba yang ketiga, keempat, dan sampai yang kelima Ibnu Toba-Toba Abul Mu'ammar yang wafat 478 Hijriah. Yang terakhir. Nah, 478 itu bukan abad 4. Kang Zaini mungkin kulino bernarasi kalau mereka. Kulino bulet, ruwet. Ya. Janjane gampang digayangel ya. Nggih. Berikutnya nggih. Pak C, motifnya apa? Motifnya ya supaya diakui sah bahwa Mbak Alawi itu duriah Nabi. Motifnya itu. Baca sholawat. Lihat muka Habib serem-serem kayak bergolo hijau, lagi marah, terutama Habib Mundur. Kalau Habib Mundur marah itu wajahnya bukan wajah Arab, ya. Bukan wajah yang berseri-seri seperti Kanjeng Nabi. Pak Wan Yuri, Pak Kia, apakah benar katanya Habib Mundur itu bisa terbang melihat kecepatan Boeing 737? Enggak. Pak Wan Yuri, nggak benar. Ya itu begini loh Pak Wan Yuri. Orang itu kalau pokoknya intinya itu ini kuncinya, pelajari sampai master hipnosis. Ini basic hipnosis, advanced hipnosis, dan master. Yang master ini ada profesor lagi, 4 level ini kita pelajari. Intinya itu di sini untuk menundukkan orang. Ya ini Kiai Nur Rahmat Asmawi ini yang ngerti ini, ya. Atau mungkin Romi Rafael yang ngerti ini. Termasuk Deddy Corbuzier itu yang ngerti. Aslinya itu ilmu ini, hipnoterapi. Dikembangkan, dikemas, dicampurkan dengan agama. Orang itu kalau sudah dihantem agama, itu mesti nggak mikir wes. Wong iman kok mikir. Orang usah takut, namanya iman ya iman. Sugesti. Lalu tersugesti, setelah tersugesti, dihipnotis, digendam. Ini adalah siwak. Lebih berharga daripada dunia seisinya. Siwak saya ini. Bekas saya pakai ini. Ini saya lelang 100 juta. Ayo, siapa berani? Saya berani. Karena sudah terkena hipnotis, sudah kena pengaruh gendam. Nggak sadarkan diri. Masal. Akhirnya, oh saya. Sama seperti ketika sini Katolik, kamu nyumbang berapa? 50 juta, 25 juta. Sini. Yang artis kan, yang Cakno loh, yang biasanya kumpul-kumpul sama Habib Asgab Nurul Mustafa itu. Sakir Daulay. Ya, Sakir Daulay kan ada 6, tapi Cakno, ya Allah, kasihan kalau Sakir. Kesini Sakir, ke Surabaya. Tak cuci otak Kir. Ya, itu. Ini Sakir 100 juta ya, sapi apa 100 juta, sapi 7 apa 100 juta. Gak bisa nolak. Karena apa? Sudah dalam pengaruh gendam. Pak Wan Yuri. Jadi kalau sudah kena gendam itu, kok lebih cepat dari kecepatan pesawat Boeing 737? Oh saja. Suruh bom bunuh diri, bawa bom ini ya, kamu datang ke gereja, bom ini nanti kalau ada orang beribadah di gereja, kamu ledakkan dirimu, kamu akan ditunggu 70 bidadari di surga. Ya, ingat ya, paham? Gendam, cuci otak itu. Ilmu yang paling dipelajari sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya pakai itu ilmu gendam, ilmu hipnotis. Basic, advance, lanjutan, dan master. Ini yang profesional ini. Profesional ini kelihatannya, biasanya kami profesional. Profesional ya, nggak kelihatan kalau ini bermain gendam, tapi insya Allah. Pokoknya inna minal baini la sikhron lah. Ya. Kembali ke kejujuran saja. Kalau nggak takut dosa ya, pokoknya fasih. Bahasa Arab saya kan ya fasih kan ya. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Orang-orang itu kan fasih-fasih kan ya. Habib dan muhibbinya itu fasih-fasih. Tapi
nggak menggunakan hati nurani. Mohon maaf. Jadi tergantung cara kerja hipnotisnya itu tadi Pak Anjuri. Channel ngaji efisien. Selamat malam Yai, yang melindungi dan memelihara Habib adalah NO. Sekarang sudah besar banyak pengikutnya, menjadi jumawa, menginjak-injak harkat dan martabat yang melindunginya. Leres. Pak channel ngaji efisien. Kang Brot, Yai Nur, ada pantun. Kengawi pergi piknik, besoknya akad nikah. Ngapa sih Pak Alawi pada berisik? Udah mau rungkat kah? Leres. Saya yang balasnya itu gimana nggih Kang Brot nggih? Ke Ngawi pergi piknik. Oke, sekarang dari Surabaya menuju ke Gresik. Besoknya saya akan ke Madinah. Ngapa sih Pak Alawi pada terusik? Karena sudah mau rungkat. Nah, kah? Saya nggak kulino nganu. Ini termasuk ilmu arut, Pak Kang Brot. Channel ngaji vision. Yumnaza, Kang Brot, ikutan pantun ke Ciawi pada piknik. Mbok Idah besok akad. Buset Pak Alawi pada panik, ketahuan dah. Rungat dibinong bawa ke nyimak yang gini monggo Pak Yumnaza, Bu Yumnaza sama-sama di Bapak Panji. Insya Allah selalu nyimak yang gini monggo. Pak Winaryanto Anto. Assalamualaikum Kiai, ningali respon PBNU Pak Kadose sampun mboten pas maknane PBNU mboten peduli teng umat, justru melindungi plat G sing leres PBNU niku maknane pengurus besar Nasab Ubaidillah. Gini plesetan nggih, tapi ya enggak begitu nggih Pak Danono, nanti saya dilaporkan lagi. Ini banyak tulisan panjenengan, ya Allah, Pak Garuda Sakti, Pak Muhammad Arwani Kediri, terus ini Pak Red Don Project Pekalongan, Arif Uwin, Pak Toto Bagaskoro, Pak Hasan Basari, masih banyak lagi tulisan panjenengan yang belum sempat terbaca. Adian Lumajang Hadir, Demak City, Pak Nurdin Sugeng HP, Abdul Hadi Zambroni, Masya Allah, kita tetap nanti tadi nun pangapunten nggih. Saya menyita waktu panjenengan 1 jam ya. Sebenarnya tak bagi-bagi, saya setengah jam saja, jenengan 1 jam. Nggih, besok-besok gitu, nanti tolong admin ingatkan saya. Pak Nurdin Dayak, dari Dayak juga ada Pak Soleh AR, Jamaluddin Pasifik, Demak, Sapi Perah, Cokrowisata. Nggih, ya Allah, baratullah Pak Tulung Agung, gitu loh, Allah ngomong Agung, Pak Slamet Surya, Sedoyo, nggih. Saya baca insya Allah, nggih, Pak Slamet Sutrisno juga. Saya baca dari Lawang Malang, Pak Sarif Hidayatullah, mungkin saya ketinggal 13 menit, nggih, Pak Sarif matur suwun telah setia mengikuti pengajian ini, nggih, tetap kami, Pak Samiati, nggih, kami baca nanti, tulisan panjenengan itu kami baca setelah ini, karena ini amanah panjenengan, nulis itu juga perlu tenaga dan pikiran, nggih, harus kita hargai, nggih. Closing statement-nya bahwa kita harus waspada, dan sekarang ini lebih waspada. Karena cara yang dibuat oleh para pencoleng agama itu sekarang polanya berbeda. Habib nanti akan migrasi ke Sayyid dan Syarif. Mungkin Ustadz juga. Tapi tetap marga belakangnya ada. Kita harus hati-hati. Kita tetap tidak membenci. Sekali lagi, tolong yang melihat saya dari kalangan Habib Alawi. Saya tidak membenci jenengan secara pribadi, secara manusiawi enggak. Tapi secara keumatan, karakteristik panjenengan itu rubahlah. Ayo berakhlakul karimah. Seperti ayat tadi yang saya baca di Muqaddimah, bahwa bagaimana ya pengikut umat Nabi kita yang jenengan mengakui sebagai leluhur panjenengan, pengikutnya kok jenengan doakan supaya neraka, jenengan benci, jenengan persekusi, jenengan gak karu-karuan lah ya, tipu daya. Jenengan bohongi, jenengan bodohi, itu bagaimana? Jangan seperti itu. Khususnya untuk pengarang buku Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, catatan kekaguman dan kecintaan seorang santri dari Kang Mas Mundur Ahmad Assegaf. Apakah jenengan kerjasama dengan Hani Assegaf? Hani Assegaf, ya, yang kerjasama dengan Yahudi? Ayo. Kalau tidak, jawab. Tarik dari peredaran buku ini. Buku ini tidak layak beredar di Indonesia karena telah merubah, menghancurkan sejarah Indonesia. Tidak sesuai dengan kitab-kitab sejarah, tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmu nasab dan lainnya. Melukai hati kita. Coba ini bedah, kapan-kapan, bedah lagi. Masih banyak ini saatnya ini saya bedah sehari semalam nggak rampung. Saking banyak salahnya. Bahtera Nabi Nuh Jin Wal ya sebagainya, naudzubillah, naudzubillah.
tidak berkualitas. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan jika ada ucapan saya yang kurang berkenan kepada siapa saja. Al-insan mahalul khota' wa nisyan. Saya tempatnya salah dan lupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.